Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak hebat kelas 2. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan dan pastinya tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar tematik masih di tema 1 yaitu hidup rukun. Kita akan belajar Subtema 4, hidup rukun di masyarakat, pembelajaran 5 dan 6. Yuk kita simak pembelajaran berikut ini. Kalian perhatikan di situ ada gambar percakapan antara Udin dan Made. Kita baca dulu ya percakapannya. Dimulai dari Udin. Made, ayo kita berolahraga bersama di lapangan. Kemudian Made menjawab, maaf Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Lalu Udin berkata, tidak apa-apa Made, apakah kamu akan pergi ke suatu tempat? Dan Made menjawab, betul Din, aku akan mengunjungi paman bersama keluargaku. Baiklah, selamat bersenang-senang, ucap Udin. Dan kemudian Made pun menjawab, terima kasih Udin. Nah, jadi saat kita ingin mengajak teman, ajaklah dengan kalimat yang sopan. Begitu juga kalau kita menolak ajakan teman, kita harus mengucapkan kalimat penolakan dengan sopan. Kita jawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1, siapakah yang mengajak berolahraga? Tadi siapa yang mengajak berolahraga? Udin, ya pinter, Udin. Nomor 2, apa maksud ajakan tersebut? Nah, maksudnya Udin mengajak Made untuk berolahraga. Nomor 3, siapa yang menolak ajakan? Yang menolak ajakan Made. Jadi Made menolak ajakannya Udin. Nomor 4, mengapa ia menolak ajakan tersebut? Alasannya karena Made akan mengunjungi pamannya bersama keluarga. Nomor 5, tuliskan kalimat penolakan yang diucapkan Made. Kalimatnya, maaf Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Made menolak ajakan Udin dengan sopan. Sikap Made dan Udin menunjukkan kerukunan dan persatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Contoh pengamalan sila ketiga di masyarakat. A. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi, kita itu menggunakan dua bahasa. Yang pertama bahasa daerah kita, dan yang kedua bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Nah, saat kita bersama dengan teman yang mungkin tidak memahami bahasa daerah kita, atau teman yang berasal dari daerah lain, hendaknya kita menggunakan bahasa Indonesia. B. Menggunakan barang-barang buatan dalam negeri. Jadi maksudnya di Indonesia ini kan banyak sekali daerah-daerah yang memproduksi barang-barang yang kita gunakan sehari-hari. Contohnya pakaian. Nah, kita pun di Indonesia ini, di negara kita juga memproduksi atau membuat pakaian. Dengan kita memakai pakaian dalam negeri, contohnya memakai baju batik, sepatu, tas, banyak sekali ya. Kita bisa membeli produk-produk itu atau barang-barang itu yang ada di lingkungan kita, yang ada di dekat kita, tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri.
C. Tidak membeda-bedakan suku, agama, adat, dan ras dalam bergaul. Saat kita bergaul, tentunya teman kita pun tidak berasal dari daerah kita saja. Namun, pastinya teman-teman kita berasal dari suku lain, daerah lain, dan mereka mempunyai agama yang berbeda dengan kita. Kita pun harus tetap berkawan atau berteman dengan teman yang berlainan daerah dengan kita, dengan teman yang berbeda dengan kita, yang agamanya beda dengan kita. Kita tetap harus berteman, tidak boleh milih-milih ya. Yang D, bekerja sama menjaga keamanan di lingkungan sekitar. Contohnya seperti ronda malam itu salah satu contoh menjaga lingkungan sekitar. Beri tanda centang atau silang pada pernyataan yang tepat. Yang pertama, melakukan ronda menjaga keamanan bersama. Ini dicentang apa disilang? Ya, ini dicentang. Kemudian yang kedua, ikut serta dalam kegiatan warga. Centang. Hanya bergaul dengan tetangga dekat saja, disilang. Karena itu perbuatan yang tidak mencerminkan sila ketiga ya. Lebih menyukai barang-barang dari luar negeri, disilang. Yang terakhir, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan, dicentang. Contoh penerapan sila keempat dan sila kelima Pancasila di masyarakat. Untuk contoh sila keempat, yang A, menghormati pendapat orang lain. Jadi kalau kita sedang bermusyawarah atau sedang berkumpul dengan tetangga kita atau teman kita hendaknya menghormati pendapat orang lain karena setiap orang itu mempunyai pendapat masing-masing dan mereka berhak mengutarakan pendapatnya. B, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Jadi saat kita ingin mengambil keputusan bersama dengan keluarga ataupun dengan masyarakat, tetangga kita atau teman kita, supaya lebih adil kita harus melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan bersama. C, menerima keputusan hasil musyawarah dengan lapang dada. Jadi saat musyawarah dan sudah ada keputusannya, kita harus berlapang dada jika apa yang menjadi keinginan kita atau pendapat kita tidak terpilih. Penerapan sila kelima, A, berlaku adil kepada siapapun. B, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Hubungkan gambar pengamalan sila Pancasila dengan sila Pancasila yang sesuai. Gambar yang pertama itu adalah gambar orang yang sedang melakukan voting atau pengambilan suara. Itu mencerminkan sila keempat. Kemudian gambar kedua ada seorang bapak yang sedang memberikan bingkisan kepada keluarga yang terkena bencana. Itu mencerminkan pengamalan sila kelima. Gambar yang ketiga, Udin yang sedang membantu seorang nenek menyeberang jalan. Itu adalah mencerminkan pengamalan sila Pancasila kelima. Kemudian yang gambar keempat ada ibu-ibu posyandu. Itu mencerminkan sila kelima. Dan yang terakhir gambar kelima itu ada bapak-bapak yang sedang bermusyawarah. Pastinya sila keempat. Tugas hari ini, jawablah pertanyaan berikut ini.
Nanti kalian jawab nomor 1 sampai 5, kemudian tugasnya nanti dikirimkan ke Bu Septi. Nah, anak-anakku, itu tadi penjelasan singkat dari Bu Septi. Semoga kalian semua paham dengan penjelasan Bu Septi. Jika belum paham, silahkan bertanya ke Bu Septi. Semangat terus belajarnya ya anak-anakku. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, selalu gunakan masker jika keluar rumah, sering-sering cuci tangan, dan jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.